hari ini mau bikin video apa nih? Hai teman-teman, selamat datang di channel Julia Marsha. Di sini aku bakal berbagi konten seru tentang membaca nyaring teks bertema buku. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, makanya baca buku. Buku apa? Buku paket bahasa Indonesia kelas 9 halaman 46. Oh, sebentar. Buku ini maksudnya? Ya, benar yang itu. Aku baca dulu ya. Nggak paham. Aduh, yaudah, sini aku jelasin. Tonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian selalu upload tentang video terbaru aku. Langsung aja ke videonya. Bentar, kan kamu yang mau jelasin kenapa aku yang pakai seragam. Oh iya, tukeran baju sini. Udah mulai tuh. Udah mulai videonya. Yaudah, yuk. Serius dikit kali. Membaca nyaring bukan hanya sekedar melafalkan kata demi kata dengan suara keras, tapi juga merupakan keterampilan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Aktivitas ini melatih intonasi, artikulasi, serta kepercayaan diri siswa. Sayangnya, banyak siswa merasa gugup atau kesulitan dalam harus tampil di depan teman-temannya. Dalam vlog ini, kita membahas manfaat membaca nyaring, tips sukses, serta contoh bacaan yang cocok untuk latihan. Kenapa baca nyaring penting banget? Membaca nyaring memiliki sejumlah manfaat baik secara akademis maupun personal. 1. Meningkatkan kosakata. Siswa terpapar kata-kata baru dalam belajar melafalkannya dengan benar. 2. Melatih intonasi dan ekspresi, membantu siswa memahami bagaimana nada suara memengaruhi makna sebuah kalimat. 3. Membangun rasa percaya diri. Siswa belajar berbicara dengan jelas di depan umum yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terus gimana tips sukses membaca nyaring dengan baik dan benar? Untuk membaca nyaring dengan baik, kalian dapat menerapkan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah dalam hati teks yang hendak dibaca nyaring. Tandai pemanggilan kata dan kalimatnya. 2. Berdiri atau duduklah dengan tegak. 3. Lakukan pemanasan dengan melafalkan A, I, U, E, O dengan berbagai bentuk bibir. 4. Bacalah setiap kata dan kalimat dengan intonasi yang sesuai. Teks kotak tanpa buku mengajak pembaca berbicara dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi, kalian dapat membacanya seolah sedang berbicara dengan seorang teman. 5. Perhatikan tanda baca. Lafalkan setiap kalimat sesuai dengan tanda bacanya. 6. Ucapkan setiap kata dan kalimat dengan jelas dengan volume suara sedang. Oh gitu, paham. Nah, sekarang aku mau kasih contoh cara membaca nyaring sesuai dengan tugas bahasa Indonesia. Aku akan membaca teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Langsung aja kita mulai videonya. Kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas.
Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari nenek moyang. Bagai dongeng-dongeng sebelum tidur, irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terongok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangannya, wawasan, dan pengetahuan? Atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-temanmu membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Membaca nyaring adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan terus ditingkatkan dengan latihan yang konsisten dan dukungan dari guru maupun orang tua. Siswa dapat tampil lebih percaya diri dan lancar dalam membaca di depan umum. Jadi, jangan takut mencoba. Jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yuk, mulai latihan membaca nyaring dari sekarang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Dadah semuanya.